Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi ketabahan oleh Allah, kesehatan, kekuatan, kemudian keistiqomahan untuk tetap bisa menjalani kajian rutin sehingga semoga dengan itu kita bisa mengambil manfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan itu kita termasuk jadi golongan orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan seperti yang kemarin bahas surat Al-Fatihah ujian. Yang kemarin itu kan bahas yang ayat 5 ya. Iya karena butuh iya karena stain ya. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Kemudian yang sekarang itu pertemuan kita dilanjut di ayat 6-nya yaitu yang ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjuklah ya kami jalan yang lurus. Nah, ini tentunya kita di sini akan dalami dari perkata ya, dari kata ihdina, ya dari kata hada ya. Kemudian bentuknya tambahna, ditunjukilah kami. Sirotol itu dan mustaqim itu bentuk isimnya. Kemudian dari jalan yang lurus. Nah, ini pendalamannya tentunya akan seperti apa? Tentunya tidak hanya kayak kita memahami kan sementara ini pada orang-orang pada awamnya orang-orang kan pada umumnya ya ini adalah permohonan untuk kami bisa berjalan lurus ya. Lurus itu maksudnya apa gitu kan. Kemudian petunjuknya itu gimana kok bisa sampai bisa lurus. Nah, ini nanti akan bahas ya. Tentunya bagaimana secara pandangan secara bahasanya, kemudian maknanya secara wawasan dari ihdinas siratal mustaqim ini. Nah, ini saya ingin ke Pak Sukri dahulu untuk mulai menjelaskan ihdinas dulu sebelum masuk ke siratal mustaqim ini. Boleh direfresh sedikit di ayat kelima supaya nyambungnya di ayat ke-6 itu seperti apa atau direfresh dari ayat pertama gitu ya, supaya sambungannya lebih enak atau nanti bisa langsung ke poinnya ke ihdinas siratal mustaqim. Dari kata ihdina dulu ini Pak Zubri. Ini bentuknya memang dari kata hada ini maknanya tunjukilah. Apakah hanya sebatas itu untuk makna dari hada atau ada wawasan atau dari penalaran atau penjabarannya masih bisa luas atau bagaimana itu Mas? Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya? Ya, sudah jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Ini ayat yang ke-6 ya. Seharusnya ayat ke-6 itu kadang-kadang nggak bisa dipisah dengan ayat yang ke-7. Tapi coba kita bisa ya, nggak apa-apa lah. Nanti kita bicarakan lagi ayat yang ke-7. Yang pertama, kemarin kita ini apa itu dari kalimat bismillah sampai iya karena butuh iya karena stain. Ini kan kalau orang sudah bismillah itu kan orang sudah dapat petunjuk. Iya. Apalagi orang sudah ngomong bismillah berarti dia kepingin hidup menurut aturan Allah. Sudah orang baca bismillah itu kepingin terikat dengan Allah. Kepingin hidup menurut ajaran Allah. Berarti kan sudah dapat petunjuk. Ya. Apalagi sudah alhamdulillah orang bersyukur terus. Sudah orang yang sudah artinya sudah bersyukur terhadap semua takdir Allah yang diberikan yang sudah
sudah paham lah ajaran Allah. Alhamdulillah. Malik Yaumiddin dia sudah juga, malah dia sudah ngerti alam akhirat sebagai konsekuensinya ya. Apalagi iya karena butuh iya karena stain itu sudah pernyataan hanya mengabdi kepada Allah dan minta kepada Allah, sudah begitu. Tapi anehnya yang ayat ke-6 ini justru minta petunjuk lagi. Ya. Padahal itu orang sudah Dapat petunjuk. dapat petunjuk. Ya. Masih minta petunjuk gitu loh. Itu yang apa itu kaitannya seperti itu. Kenapa kok begitu gitu? Ya. Kenapa kok begitu? Ya. Wis bismillah, wis alhamdulillah, wis malik ar-rahman ar-rahim, wis pernyataan-pernyataan itu sudah diomongkan semua gitu ya. Tapi masih mohon Petunjuk. Nah, ini. Ya. Jadi kaitannya itu bagaimana gitu ya. Ya. Petunjuk itu sebenarnya banyak. Ya. Apapun yang kita lihat dan yang kita rasakan itu, yang kita jalani semua petunjuk Allah. Tergantung kita membacanya. Kita lihat wanita gitu ya. Itu wanita itu petunjuk Allah, karena wanita itu ciptaan Allah, ada ayat-ayat Allah di sana. Nek delok wong ayu tertarik, itu kan petunjuk Allah. Petunjuk adalah wong ayu. Nah, itu petunjuk Allah. Lihat apapun sebenarnya, lihat matahari, kita menghirup udara segar di pagi hari, semuanya petunjuk Allah. Sebenarnya tergantung pembacaan kita. Tergantung pembacaan kita. Apakah yang kita lihat, yang kita rasakan, dan yang kita jalani itu kita jadikan petunjuk atau bukan gitu. Ya. Makanya seluruh alam semesta ini ayat-ayat Allah, karena di dalamnya terkandung hukum-hukum Allah. Allah. Jadi sebenarnya petunjuk Allah itu terusan gitu dalam hidup itu. Ya. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu selalu mengilhamkan ke dalam hati kita, ke dalam otak kita, dan petunjuknya itu, petunjuk yang fa'alhama fujuraha wa taqwaha, petunjuk ketakwaan dan fujurnya itu selalu turun. Ya. Dari menurut psikologis itu, menurut kemampuan psikologis itu, setiap saat kita itu dapat petunjuk dari Allah. Kalau nggak salah, sehari semalam itu sekian ribu kita dapat petunjuk dari Allah. Nah, ini ada orang, kalau kita sholat kan hanya 17 kali, kita mau ngomong ihdinas siratal mustaqim. Itu kita yang ngomong gitu. Tapi petunjuk Allah, minta tidak diminta, itu petunjuk Allah pasti kasih. Ya, pasti dikasih. Bahkan ribuan kali mungkin setiap menit atau setiap detik datang petunjuk Allah. Hanya saja persoalannya adalah kemampuan kita menerima petunjuk itu. Otak kita menerima petunjuk itu sangat terbatas gitu. Mungkin sehari kalau nggak menurut psikologis kita hanya bisa menampungnya sekitar 3.000 atau berapa sehari, bahwa kesadaran kita bahwa ini petunjuk, padahal datangnya ribuan. Ya. Apalagi itu kalau sadar, kalau nggak sadar kayak nggak ada petunjuk, kayak nggak ada gitu, kayak nggak ada. Jadi kalau sadar, jadi fa'alama fujurah wa taqwa, itu terus diminta nggak diminta turun.
Ya. Jadi Allah itu kayak matahari, kayak sinar matahari. Minta nggak diminta, sinar matahari tetap menerangi Ya. kita. Apakah kita mau menerima sinar matahari atau tidak, itu terserah Ya, terserah. kita. Gitu loh. Terus fungsinya apa kita mohon petunjuk? Ihdinas siratal mustaqim. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Wis petunjuk itu apa itu wis terus menerus. Yang pertama fungsinya itu ya supaya kita dapat apa itu? Panduan ya. Petunjuk itu panduan. Artinya kita mencari petunjuk, bukan hanya petunjuknya saja, tapi teknis petunjuknya harus kita minta juga. Ya. Langkah-langkahnya, menjalani petunjuk bagaimana, langkahnya supaya jelas, terstruktur, rapi, gitu, itu yang kita minta. Bukan hanya sekedar minta petunjuk. Ya Allah, tunjuki kami jalan orang-orang yang istiqomah. Yang dimaksud, yang kita minta itu supaya jelas kita gitu. Aku kudu ya apa, aku kudu ya apa, itu supaya jelas gitu. Iya. Bukan hanya minta petunjuk, enggak. Yang kedua, agar supaya karena petunjuk, minta kejelasan kepada Allah, minta penerangan kepada Allah, sehingga kita mudah mencapai tujuan itu. Gitu. Ya. Mudah. Sehingga kita, yang ketiga, itu mengurangi kebingungan. Nek ro dalane umpamane kape nang Jakarta engko liwat kene iku kudu. Bukan hanya ya Allah beri petunjuk ke Jakarta, tapi rinciannya nggak kita punya, ya itu menyesatkan nanti. Ya. Kita harus punya apa itu kejelasan jalannya gitu. Ini liwat kene supaya sampai ke Jakarta. Engko mandek nok kene nek lesu dan sebagainya itu Pak gitu. Jadi kita mohon petunjuk kepada Allah itu bukan hanya sekedar petunjuk secara global, tetapi petunjuk secara rinci langkah-langkahnya. Gitu. Ya. Supaya dalam kita menjalani kehidupan itu jelas, gitu. Terang. Aku kudu ngene, aku kudu jelas. Gitu. Nah itu nanti ada ayat di Al-Quran, kita harus begini, itu kan ada di ayat Al-Quran. Yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim itu begitu. Meskipun kita mungkin sudah bismillah, sudah alhamdulillah dan sebagainya, kadang-kadang kita melenceng lagi supaya jelas jalan hidup kita gitu. Ya. Yang lebih penting lagi adalah di samping teknisnya itu jelas, petunjuknya jelas, jalannya jelas, supaya apa? Ihdinas siratal mustaqim itu diberi contoh. Mintanya itu, kata Allah itu, siratal mustaqim, contoh orang-orang yang istiqomah. Jadi contoh, ada teladannya ini jelas. Kayak iki lho, dalan niku kayak wong iki lho sing ngelakoni ngono. Langkah-langkahnya kayak wong iki lho gitu. Umpamanya, makanya Nabi Muhammad itu enggak hanya memberi petunjuk sekaligus memberi contoh. Iku ya aku loh. Makanya Nabi Muhammad, umpamanya Nabi Muhammad hanya ayo sholat, tapi enggak kayak nyuntuh sholat, nah repot kita. Iya. Makanya sekaligus Allah itu begitu sayangnya kepada kita, itu memberi contoh. Iki lho contohnya wong sing dapat petunjuk itu adalah wong sing ini, wong sing ini, wong sing ini gitu. Gitu. Ya. Ya. Namun demikian petunjuk yang terbaik itu Quran. Seperti kata Allah dalam surat 17 ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Quran ini memberi petunjuk yang aqwam, yang lebih
benar, lebih kuat, lebih tangguh gitu. Ya. Ya. Ada lagi pada ayat surat 7 ayat 52 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad ja'alnahum bikitabin fassalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Petunjuk dan rahmat. Nah, ini ya. Petunjuk dan rahmat. Kenapa petunjuk itu dibarengi rahmat? Supaya dalam menjalani petunjuk kita ini dapat kemudahan, dapat kejelasan. Ya. Kalau ada yang lain-lain malah gabung. Huda warahmata wa busro lil mu'minin pada ayat 16. Jadi petunjuk, rahmat, dan kegembiraan gitu loh. Jadi dalam menjalani petunjuk itu kita dapat rahmat, kasih sayang dari Allah sehingga dimudahkan, wa busro, dan kegembiraan. Artinya melaksanakan petunjuk itu dengan senang, gitu. Gak susah gitu. Ya, gak susah. Ya, bagi orang-orang yang mukmin. Nah, inilah kenapa kita ihdinas siratal mustaqim ya, karena itu. Jadi gak hanya sekedar petunjuk global, tetapi petunjuk secara rinci sekaligus kita contoh pelaksanaannya itu ada itu. Nah, mungkin ini sementara ya. Baik. Belum menyentuh ayat itu ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sugri atas penjabarannya dari kata ihdinas siratal mustaqim. Yang lebih tepatnya masih di ihdinas ya. Dan jadi tadi memang sempat terpikir kan kayak ihdina itu kan yang sebelum-sebelumnya aja dari Bismillahirrahmanirrahim sampai iya karena betul iya karena selain itu kan sebenarnya orang ketika menyebut itu benar memang sudah dapat petunjuk ya sebenarnya bahwasanya untuk berinteraksi sama Allah, untuk berinteraksi kemudian sehingga dengan itu bisa orang itu ambil hikmahnya dan bisa menjalani kehidupannya dari Bismillahirrahmanirrahim sama ihdinas siratal mustaqim. Kemudian di ihdina itu tadi kok masih dia minta petunjuk lagi, itu memang ada pertanyaan. Ternyata memang kalau orang itu kadang memang nggak sadar loh ya kok bisa ya di sini kok ada kata tunjukilah lagi, kok minta petunjuk lagi, padahal awalnya saja sudah dapat petunjuk lagi. Nah, tadi seperti itu tadi penjabarannya bahwasanya petunjuk itu yang Allah berikan itu kan global ya, kadang secara terus menerus yang bahkan kayak diumpamakan kayak sinar matahari aja bisa menerangi terus menerus itu. Sedangkan petunjuk Allah itu tidak hanya kayak siang aja, bahkan siang pendak kita tidur aja sebenarnya kasih petunjuk gitu lewat mimpi mungkin kadang. Bahkan sampai bangun sampai tidur lagi kasih petunjuk terus. Hanya saja bedanya itu sadar enggak sih dari petunjuk itu gitu ya. Nah, dari situ ketika kita nyampe ke ayat 6 tadi ihdina itu tadi siratal mustaqim, mulailah diminta petunjuk lagi, yaitu mintanya petunjuk untuk ya secara rincinya ya, kita ingin tujuannya kemana, kita ingin hidupnya gimana, seperti apa nanti akhirnya, yaitu tadi diminta petunjuk lagi supaya lebih rinci lagi itu ya Allah seperti apa, sehingga nanti sadarnya mungkin nanti disadarkan bagian-bagian lain. Sadar pun kadang kita sadar itu saja ya karena Allah yang menyadarkan kadang. Jadi kadang loh, iya ya, ini sebenarnya petunjuknya di sini ya ternyata. Ini kemarin sudah ditunjukkan sih. Aku baru sadar sekarang gitu, seperti itu. Ya memang luar biasanya Allah itu kadang bikin kejutan itu benar-benar ngena di hati. Ini luar biasanya kalau Allah sedang memberikan petunjuk. Nah ini saya ingin dengar dari Pak Abadi untuk memperluas ya wawasan dari jadi lebih ke wawasan dari ihdinas siratal mustaqim. Maknanya itu dari sudut pandang yang mungkin lebih luas lagi bagaimana. Ini waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Pak Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk itu
tentu sholawat yang agak penting kepada menyempatkan diri untuk membuka tabir kegelapan pada hati kita agar supaya paling tidak ada sinar yang mencerahkan pada sanubari kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Kami mencoba mempelajari makna perkata dan penafsiran menurut sunnah. Dalam pendekatan hal ini adalah mencoba analisis makna perkata atau mufradat. Ayat 6 kan yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim ihdinas siratal mustaqim. Mohon izin untuk mempelajari yang sangat mendasar bahwa kata ihdina maknanya kan berilah kami petunjuk. Kalau diartikan secara mendalam itu kan terdiri dari fi'il amar atau kata kerja perintah atau permohonan, ihdi dan domir nah kami meminta bimbingan yang terus menerus dan berkelanjutan. Itu dari kata ihdina. As-sirata maknanya kan jalan. Secara mendalam maknanya itu kan bisa kita maknai bahwa kata ini itu menggunakan alif lam makrifah yang menunjukkan satu jalan khusus yang sudah dikenal kejelasannya, bukan jalan sembarangan. Itu yang sirat. Al-mustaqim maknanya secara perkatakan yang lurus. Menurut makna yang mendalam, kami memaknai bahwa sesuatu yang tegak, tidak bengkok, dan merupakan jarak terpendek antara dua titik. Apa itu? Yaitu menunjukkan efisiensi dan kebenaran mutlak. Itu makna perkataannya secara analisis yang mendasar. Namun dalam hal ini kami mencoba mempelajari dalam penafsiran. Menurut sunnah Rasul, hadis dan Rasulullah SAW sebagai mubayyin, penjelas, Al-Quran telah memberikan gambaran secara visual dan kontekstual mengenal apa yang dimaksud dengan ayat ini. Visualisasi jalan yang lurus, hadis garis lurus. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu garis dengan tangannya di atas tanah, lalu bersabda, ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat garis-garis di kanan dan kirinya, lalu bersabda, ini adalah jalan-jalan yang sesat. Di setiap jalan ada setan yang menyeru kepadanya. Kemudian beliau membaca ayat, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Nah, dalam hal ini tentu pelajarannya apa? Yaitu sunnah menjelaskan bahwa al-mustaqim adalah jalan tunggal. Jalan tunggal. Sedangkan kesesatan itu banyak cabang dan polanya. Maka kalau diidentifikasi jalan dengan Al-Quran, jalan dengan Al-Quran dan Islam, Nabi SAW memberikan perumpamaan
atau tamsil yang sangat indah dalam hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu. Allah membuat perumpamaan Sirotol mustaqim seperti sebuah jalan yang di kanan kirinya ada dua tembok. Pada kedua tembok itu ada pintu-pintu yang terbuka, namun ditutupi oleh tirai. Di atas pintu jalan ada penyeru yang berkata, "Wahai manusia, masuklah kalian semua ke dalam jalan ini dan janganlah berbelok." Karena itu Rasulullah menjelaskan secara gamblang bahwa kalau dilihat dari makna hadis tersebut di atas itu adalah jalan tersebut adalah Islam. Jalan tersebut yang dimaksud hadis di atas itu. Jalan tersebut itu adalah Islam. Dua tembok adalah batasan-batasan hukum Allah. Pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharamkan Allah. Penyeru di pangkal jalan adalah kitabullah Al-Quran. Penyeru di dalam hati setiap muslim adalah Faizullah atau nasihat dari Allah, suara hati yang jernih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Nah, hubungannya dengan ketaatan kepada Rasulullah itu bagaimana? Di dalam hadis lain itu Rasulullah SAW menegaskan bahwa mengikuti sunnah beliau adalah hakikat dari menempuh jalan yang lurus, di mana beliau bersabda yang maknanya seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa yang taat kepadaku maka ia masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah yang enggan masuk surga atau menempuh jalan lurus. Hadis riwayat Bukhari. Nah, secara integrasi makna syarat menempuh jalan lurus itu berdasarkan sunnah di atas, bahwa jalan yang lurus dalam ayat 6 Al-Fatihah itu mencakup 3 elemen utama yang tidak bisa dipisahkan. Pertama, al-ilmu Al-Quran sebagai peta dan kompas jalan tersebut. Dua, al-iman Islam sebagai kendaraan untuk menempuh jalan tersebut. Al-ittiba sunnah sebagai cara atau metode berjalan agar tidak terperosok ke pintu-pintu yang ditutupi tirai kemaksiatan. Jadi penafsiran menurut apa yang saya pelajari menurut sunnah Rasul itu menunjukkan bahwa Sirotol mustaqim bukanlah konsep abstrak, akan tetapi konsep praktis yang meliputi ketaatan pada syariat, pemeliharaan diri dari yang haram, dan konsistensi dalam mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cara saya dulu, nanti bisa dilanjutkan bahwa nanti bisa diimplementasikan secara praktis, yaitu bisa kita cari dalam tarikh jejak para sahabat dalam menempuh jalan lurus. Sekian dulu, mohon maaf kurang lebihnya, bahwa itu tadi adalah makna yang mendasar yang kami mencoba untuk mempelajarinya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi yang telah memberikan wawasan ya untuk memperluas dari makna yang sudah dijelaskan di awal tadi. Jadi dinasiratul mustaqim. Ya, jadi salah satunya tadi yang petunjuk sebagai bukan petunjuk abstrak ya, sebenarnya ini petunjuk praktis ya dari Rasulullah untuk menggambarkan kehidupan, gimana sih kehidupan orang-orang yang di jalan yang lurus itu seperti apa gitu ya. Ya nanti bisa dijabarkan bagaimana sahabat-sahabat, kemudian
akan tapi ulama itu menempuh ya jalan ihdinas siratal mustaqim ini. Nah, sebelum ke situ, ini setelah kata ihdina ada kata siratal mustaqim. Ini kan gabungan dari isimnya. Jalan yang lurus. Nah, ini sebenarnya apa ya sebenarnya dimaksud jalan yang lurus itu ya. Karena orang-orang umum kan bingung dengan makna loh jalan yang lurus itu ya saya loh sudah berjalan di jalan yang lurus. Buktinya hidup saya ya gini-gini aja aman-aman aja gitu ya. Mungkin kan mereka berpikir ya ini jalan yang lurus itu. Yang penting saya nggak berbuat jahat ya mungkin. Ini sudah jalan yang lurus atau mungkin saya yang penting nggak melukai orang, nggak berbuat kasar ke orang ya sudah berarti saya berjalan di lurus. Apakah jalan lurus itu seperti itu? Nah, kemudian ini kan kata mustaqim. Ini tadi saya dengar dari penjelasan Pak Supri itu ada yang dimana istiqomah. Nah, jalan orang yang istiqomah. Nah, ini kebanyakan kan dimaknai memang jalan yang lurus, mustaqim jalan yang lurus. Tapi ada kata istiqomah. Ini penjabaran sama perluasan maknanya itu seperti apa? Ini lebih menarik lagi ini. Jadi maknanya mustaqim itu lurus itu seperti apa? Nah, boleh Pak Sukri langsung saja dijelaskan dari siratal mustaqim ini bagaimana sebenarnya maksudnya. Masa ya orang bilang itu saya nggak jahat itu berarti ya siratal mustaqim. Apakah seperti itu atau lebih dalam lagi? Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang kedua ya. Nah, sekarang kita mau bahas ayat per ayat yang sudah dijelaskan oleh Pak Badi. Ya. Ihdina, ada kami, berarti ini yang kita tidak sendirian ya, kita mewakili semua umat Islam, jamaah, mewakili persatuan umat Islam, persaudaraan umat Islam, kita mohon semua umat Islam kita itu ditunjuki jalan, ya, ada jalan yang lurus. Mari kita bahas ini ya. Mari kita lihat saja pada sirat ya, makna sirat itu memang jalan yang lebar, yang lapang itu sirat. Ya. Makna yang lapang itu sirat. Nek dia biasanya maknanya apa? Jalan yang Tafsir lama. tipis itu kayak rambut lebih tipis dari rambut. Iya, iya. Tajam seperti rambut dibelah 7 itu. Iya, benar. Iya, tapi sekarang sudah itu hanya bahasa ungkapan ya, bahasa ungkapan. Tapi kalau dari contoh yang dimaksud oleh hadis Nabi itu kan contohnya jalan lapang gitu ya. Sirat itu jalan yang luas, tapi di sebelahnya ada tembok, dikelilingi tembok gitu. Tembok, dan di tembok-tembok itu ada pintu-pintu yang ada tirainya. Nah, dari tirai-tirai itulah setan-setan itu membisikkan supaya dia masuk ke dalam pintu itu langsung jatuh gitu loh, dari jalan sirat itu gitu, jatuh. Nah, itu gambaran Nabi. Saya kira ini lebih makanya dalam Al-Quran ada syariah. Sirat itu jalan yang lapang, luas gitu ya. Ada syariah. Syariah itu jalan menuju sumber air maknanya. Jadi kalau kita melaksanakan syariah, berarti kita akan menuju air kehidupan, gitu, menyejukkan. Nah, itu syariah. Jadi antara syariah, jadi di dalam sirat itu ada syariah gitu loh. Ada jalan yang bisa menuju ke sumber air. Tapi juga ada torikol mustaqim, torikol dan sebagainya. Ada torik. Kalau torik itu jalan sempit, jalan setapak. Sama dengan sabil nanti. Jalan sabilillah itu jalan setapak. Ya. Biasanya desa-desa itu jalan tapak di rumput yang sering dilalui orang. Ya, itu jalan setapak. Artinya apa? Di sirat dan di syariah ini, orang menjalani hidup itu kadang-kadang menjalani hidup itu atas pilihan masing-masing gitu ya. Ada orang beribadah itu fokus kepada dikir terus, toriknya dikir dia.
mikir, fokus ke sana. Yang lain hidupnya tenang-tenang, yang lain tidak terlalu fokus tapi fokus ke zikir. Ada yang orang fokus mengkaji Quran, mungkin dia tidak mengkaji hadis karena memang tidak mampu, mungkin senang kaji Quran. Nah, ini berarti Thoriqal Qurani nanti namanya, gitu ya. Thoriqal Qurani. Ada orang yang ahli hadis, dia tekun menemukan, berarti Thoriqul hadis. Tapi tetap dalam sirotol Mustaqim. Jadi karena kemampuan orang memang bermacam-macam gitu. Makanya kalau kedewasaan beragama itu, setiap orang punya fokus sendiri-sendiri. Ada yang pedagang mungkin sholatnya ya cukup 5 waktu, mungkin dia agak sholat malam, tapi sedekahnya besar. Iya. Ya. Jadi ibadah sosialnya tinggi, itu juga nggak kalah juga gitu, dengan yang rajin sholat malam. Bagi tugas gitu ya, bagi tugas. Makanya dalam sirot itu adalah jalan yang lapang, luas. Makanya tadi busro gitu loh, petunjuk yang busro, artinya lapang, luas ya. Gitu, petunjuk yang busro. Ya, itu namanya as-siro. Ya. Nah, di siro itu ada torik, ada sabil, ada syariah di dalam siro itu. Ya, sedangkan kemudian al-mustaqim. Al-mustaqim itu diartikan lurus. Artinya jalan orang-orang yang lurus sesuai Al-Quran gitu loh. Ya. Jadi jalan orang-orang yang lurus sesuai syariah. Jalan orang-orang yang lurus sesuai torikohnya masing-masing. Iya, fokusnya masing-masing gitu. Jadi di sini karena jawaban ayat ini sirotol itu orang itu, bukan jalan, bukan itu. Nanti jawabannya kan sirotol ladina, jalan orang-orang gitu. Iya. Jadi kita suruh minta petunjuk minta petunjuk kepada Allah itu jalan wong-wong koyok ngono iku ya Allah. Ngono saja iku. Jalan wong-wong sing soleh iku, jalan wong-wong sing koyok ngono. Aku kepingin koyok ngono. Jalan para nabi, jalan baru petunjuknya begitu, yang kita minta seperti itu. Jelas gitu loh petunjuknya, nggak hanya awang-awang. Iya. Jalannya wong soleh itu loh, artinya wong sing bener melaksanakan ajaran Allah. Jalannya orang yang suhada, yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Seperti begitu yang kita minta itu. Ya. Jalan orang-orang yang lurus terhadap syariah, jalan orang-orang yang lurus terhadap sunnah Rasul gitu. Jadi jalan orang-orang yang berdiri di atas sunnah Rasul. Nah, jadi sirotol mustaqim itu kayak begitu. Bukan hanya sekedar sekaligus contoh gitu. Kayak itu loh ya Rasulullah. Kayak simpulan itu loh ya. Umpamanya kita punya kayak sahabat Rasul itu ya Allah. Aku kepingin urip kayak sahabat Rasul itu ya Allah. Iya. Iya gitu. Jadi makanya tadi saya minta petunjuk itu nggak hanya sekedar teorinya saja, tetapi sekaligus contohnya. Nah, inilah mungkin ya jawaban supaya jelas gitu. Lurus apa? Lurus ke Al-Quran. Orang-orang yang lurus di dalam kehidupan Al-Quran. Kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi itu tadi ya penjelasan dari Siratul Mustaqim ya. Ya hanya yang dulunya kita kan mungkin pahamnya ya sekedar Siratul Mustaqim ya jalannya tipis, nanti kayak jembatan itu tipis, kita berjalan di situ kepleset dikit jatuh gitu kan ya. Ya ungkapan memang nggak salah sih kalau kita itu ke Siratul Mustaqim itu kadang memang tipisnya itu karena banyaknya godaan sehingga kadang kita kepleset dikit itu ya mungkin bisa jatuh. Atau tadi yang seperti kayak dinding
kita jalan lurus, banyak dinding kanan kiri, tirainya banyak, setannya bisikin. Kemudian kalau kita nengok, kemudian kebablasan nengoknya, ya sudah, nyemplung lah akhirnya, nggak jadi jalan lurus lagi. Kalau kita mau ke Surabaya, ke Jakarta itu, di jalan awalnya udah enak, di tengah-tengah ada godaan, entahlah itu apalah ya, entah itu ada perempuan cantik lah, ada kayak apa ingin nanti tinggal di situ ditawari jabatan atau apalah, gak jadi ke Jakarta sama Surabaya, belum nyampe tujuannya belok ke situ dulu. Keenakan jadi ke Surabaya, gak jadi ke Jakarta lagi. Ya seperti itu lah Kang Budi. Jadi Siratal Mustaqim ya jalannya itu luas ya, sehingga kita bisa inginnya itu tunjukilah jalan seperti orang-orang yang seperti itu loh. Ada contohnya juga, jadi minta teorinya aja supaya ada contohnya, itu ngelakuinnya itu biar oh gini lah contohnya, ya sudah berarti seperti ini ngelakuinnya gitu. Tuh. Nah ini masih 40 menit ya, masih dikit lagi ya Allah. Ini Pak Budi kan tadi ingin memberikan sebuah cerita ya, mungkin bisa diceritain ya, kayak contoh-contohnya orang-orang yang sudah mencapai Siratal Mustaqim ya, kayak sahabat, kayak ya sudah, kalau Rasul sama Nabi sudah jelas lah ya. Kayak mungkin kita ingin ceritain sahabat atau ulama-ulama yang dahulu ya, mungkin di situ kita ada motivasi lagi, atau cerita Rasul yang memang di situ yang jarang lah ya, supaya nanti wawasannya lebih luas ya. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Iya, terima kasih. Kita tinjau dari segi akidah. Iya. Dalam ilmu akidah dan tafsir, sebelum kita ke para sahabat ya, dalam ilmu akidah dan tafsir itu para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menjelaskan bahwa hidayah yang kita minta dalam ayat 6 Al-Fatihah itu mencakup dua tingkatan utama. Yang pertama adalah hidayah al-irsyad, petunjuk berupa ilmu dan penjelasan. Di mana hidayah ini itu bersifat penyampaian informasi, penjelasan antara yang hak, benar, dan yang batil atau yang salah. Di mana kalau kita lihat dari karakteristik itu bisa diberikan oleh siapa saja. Rasulullah SAW itu para guru, orang tua, bahkan buku atau artikel. Nah, batasannya itu hidayah ini hanya sampai pada telinga atau pikiran manusia. Seseorang itu bisa saja tahu bahwa sholat itu wajib, sudah dapat irsyad, tapi belum tentu mau melaksanakannya. Di mana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk, irsyad, kepada jalan yang lurus. Quran surat Asy-Syura 52. Itu yang pertama. Yang kedua, hidayah at-taufik, di mana sentuhan hati atau kekuatan beramal. Hidayah ini adalah eksekusi dari ilmu. Inilah momen ketika Allah menggerakkan hati seseorang untuk tunduk gandingan dalam melakukan ketaatan. Jadi karakteristik inklusif itu milik Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada nabi, malaikat, apalagi manusia biasa yang bisa memberikan hidayah. Ini adalah kepada orang lain. Contoh, seseorang yang sebelumnya malas ke masjid, tiba-tiba hatinya tergerak dan menjadi rajin bersama, itulah taufik. Ihdina itu tadi kan taufik. Allah itu mengingatkan Nabi Muhammad SAW saat beliau sedih karena pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk taufik kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Quran surat Al-Qasas 56. Nah, perbandingan dalam konteks kehidupan sehari-hari ini secara jelas untuk mempermudah pemahaman, mari kita
cari sedikit demi sedikit. Apa sih al-irsyad? Apa sih hidayah al-irsyad atau ilmu atau hidayah atau amal? Seperti situasinya kita kesehatan. Secara al-irsyad ilmu tahu bahwa olahraga dan makan sehat itu penting. Tetapi secara ataufik, hidayah taufik atau amal, benar-benar bangun pagi untuk lari dan menjaga pola makan. Kesehatan ya. Ibadah contohnya ibadah. Secara al-irsyad tahu dalil-dalil tentang keutamaan sholat tahajud. Nah, secara ataufik bangun di sepertiga malam dengan rasa ringan dan bahagia. Itu kalau ibadah. Kalau akhlak, secara al-irsyad atau ilmu itu tahu bahwa berkata kasar itu dilarang agama. Secara taufik atau amal mampu menahan amarah saat dipancing emosi oleh orang lain. Jadi mengapa kita butuh keduanya di ayat 6 Ihdina siratal mustaqim? Itu kita sedang memohon paket lengkap tentunya. Paket lengkapnya apa? Yaitu minta al-irsyad. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku mana jalan yang benar di tengah banyaknya aliran dan pemikiran yang membingungkan saat ini. Yang kedua, minta taufik. Ya Allah, setelah aku tahu jalan yang benar, berikanlah kekuatan pada fisik dan hatiku untuk benar-benar berjalan di atasnya, istiqomah. Jadi pelajaran berharga dari Ihdina itu, jika kita hanya punya irsyad tanpa taufik, kita akan menjadi orang yang pintar bicara agama tetapi tidak mengamalkannya, alim tanpa amal. Nah, sebaliknya beramal tanpa irsyad, ilmu bersikup jatuh pada kesesatan karena tidak tahu jalannya. Kan seperti itu. Jadi dalam analisa Ihdina itu dapat disimpulkan bahwa doa di ayat ke-6 Al-Fatihah adalah pengakuan atas kelemahan manusia. Kita itu mengakui bahwa sepintar apapun kita tidak akan pernah sampai ke surga tanpa bantuan langsung dari Allah atau taufik. Kita menuju kepada sejarah para sahabat, di mana implementasi praktis kalau kita lihat dari jejak para sahabat dalam menempuh jalan lurus, di mana para sahabat Nabi tidak memahami ayat ini hanya sebagai bacaan sholat, tetapi sebagai pedoman navigasi hidup. Berikut ada kami ambil 3 pilar utama, yaitu pengamalan daripada beliau para sahabat. Keteguhan dalam mengikuti sunnah al-ittiba. Bagi para sahabat, jalan yang lurus adalah mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW tanpa menambah atau mengurangi. Kita ambil contoh pada saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat mencium Hajar Aswad, itu beliau berkata, sesungguhnya aku tahu kamu hanyalah batu yang tidak bisa memberi mudarat maupun manfaat. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari contoh perkataan Umar bin Khattab ini kan bisa diambil pelajaran. Jalan yang lurus diamalkan dengan mendahulukan dalil dan contoh dari Nabi di atas logika pribadi atau perasaan semata. Ini. Jadi kehati-hatian terhadap subhat dan haram al-waro itu sesuai dengan hadis perumpamaan pintu-pintu yang ditutupi tirai itu tadi yang biasa tadi.
Di sisi jalan lurus, para sahabat sangat berhati-hati kalau kita lihat agar tidak terperosok ke dalam kemaksiatan. Kita ambil contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah memuntahkan kembali makanan yang telah ditelannya setelah mengetahui bahwa makanan tersebut berasal dari cara yang subhat, tidak jelas halalnya. Nah, kalau kita ambil pelajarannya, ini jelas mengamalkan ayat 6 berarti memiliki sifat warok, hati-hati. Mereka paham bahwa kemaksiatan adalah lubang di jalan yang lurus yang dapat memperlambat atau menghentikan perjalanan menuju Allah SWT. Jadi keseimbangan antara ilmu dan amal sekarang. Kalau kita lihat dari para sahabat itu tidak sekedar mengoleksi ilmu irsad, tetapi sepertinya beliau itu fokus pada transformasi menjadi amal atau tabligh. Dimana kalau kita lihat metode belajar para sahabat itu seperti Abu Abdurrahman As-Sulami pernah menceritakan bahwa para sahabat Nabi seperti Utsman bin Affan dan Abdullah bin Mas'ud itu jika belajar 10 ayat dari Nabi mereka itu tidak akan berpindah ke 10 ayat berikutnya sebelum mereka itu memahami maknanya dan mengamalkannya. Mereka itu berkata, kami mempelajari Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Pelajaran jalan yang lurus adalah jalan yang seimbang, tidak hanya pintar. Berteori seperti kaum yang dimurkai dan tidak hanya beribadah tanpa ilmu seperti kaum yang sesat. Jadi kalau secara kontemporer meneladani sahabat di era modern ini, ya sekarang ini kita mengamalkan bagaimana mengamalkan ihdina siratal mustaqim itu ya kita ambil itba sesuai jejak sahabat berarti satu menyaring informasi, tidak mengikuti setiap tren atau pemikiran yang menyimpang dari prinsip dasar Islam. Yang kedua harus istiqomah di tengah fitnah, tetap memegang teguh nilai agama meskipun dianggap asing oleh lingkungan sekitar. 3, berjamaah, mencari lingkungan dan komunitas yang soleh-soleh. Karena apa? Karena jalan yang lurus itu lebih mudah ditempuh bersama-sama menggunakan kata-kata nah, kami dalam ihdina. Nah, jadi sebagai kata akhir mungkin apa yang kita sampaikan nanti juga ada kurang, bisa dilengkapi kembali. Yang jelas kami membuat sebuah referensi ini hanya sebatas kemampuan. Karena itu dalam membedah surat Al-Fatihah ayat 6 dari sisi linguistik, tafsir, sunnah, hingga implementasi sejarah dapat kami simpulkan utamanya adalah bahwa permintaan akan jalan yang lurus itu merupakan permohonan hamba yang sadar akan kefakirannya, di mana di hadapan Allah yang membutuhkan apa, yaitu bimbingan ilmu dan kekuatan amal secara terus menerus hingga mencapai husnul khotimah. Terima kasih. Mohon maaf, ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas penyebarannya lagi ya dari beberapa yang sudah kasihkan tadi cerita yang dimana kayak namanya Abu Bakar tadi ya jangan sampai
membuat lubang ya di jalan Shiratal Mustaqim tadi. Mungkin lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Sehingga nggak sampai timbulnya lubang, yaitu salah satunya itu beberapa maksiat-maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah itu dihindari sehingga nggak sampai timbulnya lubang-lubang ya, bisa dilewati lah ya. Sehingga tetap pada jalan Shiratal Mustaqim. Ini sudah mau 1 jam ini, ada tambahan lagi sedikit atau kita akhiri saja? Gimana Pak Ya, Sugri? ya tambah sedikit aja. Oh iya, monggo Pak Sugri. Ya, ini biasanya nek ulama-ulama biyen niku ngomong setelah pidato itu biasanya diakhiri wabillahi taufik Walidai. wal hidayah. Itu yang dijelaskan Pak Bade ya. Petunjuk itu berupa informasi, taufik itu adalah kemampuan untuk melaksanakan petunjuk. Makanya biasanya wabillahi taufik wal hidayah. Tapi sekarang sudah jarang. Ya. Dulu ulama-ulama NU sering. Yang pertama, orang yang dapat petunjuk itu biasanya dimudahkan ya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ada kerinduan bertemu Allah itu ya. Biasanya itu mampu istiqomah, bersemangat ingin tahu gitu ya. Kemudian sabar menjalani hidup itu orang-orang yang dapat petunjuk, itu ciri khasnya ya. Banyak melakukan kebaikan ya. Selalu bersandar kepada Allah, itu ciri-ciri khasnya orang yang dapat petunjuk. Sedangkan orang yang dicabut petunjuknya itu biasanya terus sempit ya, bingung jalan. Males beribadah, mulai sudah ya, males beribadah. Ya, yang paling sering itu biasanya protes terhadap takdir. Ya, itu protes ya. Terus hilangnya kepekaan terhadap kemungkaran, yang kayak haram-haram mulai ditabrahi gitu ya. Kemudian merasa nyaman di dalam kesesatan, ini berarti udah itu dicabut. Itu saja mungkin ya tambahannya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugri atas tambahannya ya. Sekaligus ini sudah mau 1 jam ya. Seperti biasa kita akhiri dan kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Tentunya semoga kajian hari ini kita berharap semoga Allah meridhoi dan menyayangi kita semua, baik yang sebagai pemateri maupun yang mendengarkan. Kemudian tentunya dari kajian ini kita bisa ambil hikmahnya ya, dan kita bisa ambil keberkahan. Semoga Allah memberkahi kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Semoga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sedang dalam permasalahan dan masalah, kemudian diuji oleh Allah, mereka dilapangkan dadanya, dikuatkan untuk bisa menghadapi ujian-ujian dari Allah. Semoga dari situ mereka termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kajian ini bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Jadi Allah Ta'ala bisa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akhiri kajian pada hari ini. Insya Allah akan bertemu di minggu berikutnya. Dan semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa terus mengkaji ajaran Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Saya akhiri kajian hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.